Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita sami-sami berdoa ya, dan mendoakan jamaah yang sakit ya, mudah-mudahan segera dipasien saras ya. Dan kita yang sehat mudah-mudahan selalu diparing istiqomah untuk bisa menjalankan ibadah secara rutin, secara tertib. Ya khusus kangge jamaah ingkang sakit, ya mudah-mudahan selalu cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liridho ilahi ta'ala wa khususan bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Alhamdulillah para ibu ya, mudah-mudahan kita dipaparing istiqomah ya. Kita masih meneruskan yang kemarin dan saya ulangi lagi lah. Bi samash taraubihi angkusahum. Ya. Bi sama itu olo banget itu jelek sekali. Gitu. Orang-orang yang bagaimana, yaitu menjelaskan tentang kelakuannya Bani Israel ini. Jadi bi sama olo banget, jelek sekali, rusak sekali, bahkan bisa mengatakan rusak sekali. Ya, orang-orang yang bagaimana istarau bihi angkusahum ya, yaitu orang-orang yang menukar sebetulnya atau membeli kebaikan dengan kekufuran kan itu. Jadi samas tarau bihi angkusahum ayakfuru bima anzalallahu bagyam. Ayak guru mereka itu menukar keimanan dengan kekafiran, menukar kebenaran ayat-ayat Allah ya, yang diturunkan oleh Gusti Allah. Jadi ayat Gusti Allah itu ada berapa Bu? Ada 3 ya. Satu ayat-ayat kauliyah. Nah, Al-Quran ini disebut dengan ayat kauliyah. Jadi untuk membuktikan bahwa Gusti Allah itu saged dawuh, bisa berbicara ya, tapi berbicaranya Gusti Allah jangan disamakan dengan berbicaranya manusia. Wonten kumpulan dawuhipun Gusti Allah dalam bentuk wahyu ya, yang bisa dipelajari oleh manusia. Ini hanya sebagian dari dawuh-dawuh Gusti Allah yang bisa dipelajari untuk dijadikan pedoman hidup kita agar sesuai sejalan kalih karepnipun Gusti Allah. Makanya dikenal dengan ayat kauliyah. Yang kedua ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu ayat-ayat yang berhubungan bahwa Gusti Allah itu saged membuat sesuatu. Fa'alul lima yurid, Gusti Allah bisa berkehendak membuat sesuatu sesuai dengan kehendaknipun Gusti Allah. Maka berwujudlah alam semesta dengan segala isinya. Jadi alam semesta dengan segala isinya itu dikenal dengan ayat kauniyah. Karena wujud. Nah, kaun itu ono wujude ya. Nah yang ketiga ayat perpaduan antara ayat kauliyah dan kauniyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang beljelegreg menjadi manusia, yang lebih khusus lagi para rasul. Jadi para rasul itu
di dalamnya ini berkumpulnya ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Makanya Rasul ini sebagai simbol dari nun sewu, ini ada ungkapan Sayyidina Ali, Allahu fis sama wa ana fil ar. Ini contoh hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sayyidina Ali. Jadi gambarane awakmu aja bingung-bingung golek pangeran. Ya. Wis kepetu Rasul iku padha kepetu karo Gusti Allah. Gambarane kados ngoten Pak nggih. Makanya standar utama keberagamaan seseorang itu bukan dengan Allahnya siapa, tapi percaya kepada Rasulnya dulu siapa. Allahu fis sama wa ana fil ar katakan. Nah, makanya dalam Al-Quran nanti dalam surat apa itu nanti kan ada sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayana anahul haq. Saya akan perlihatkan sebetulnya bagi manusia itu tanda-tanda kebesaranku yang ada dalam diri manusia dan yang ada di dalam alam semesta. Fil awafi anfusihim, dalam diri kita. Jadi dalam kalau kita kalau panjenengan purun metani mulai ujung rambut sampai ujung kaki, sampai semua organ-organ tubuh kita itu ada organ fisik, ada non fisik. Nah, insya Allah Gusti Allah itu bisa ditafakuri. Gitu. Makanya saat nalihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim. Rambut itu ya nopo, makanya rambutnya pun dipolah-polah bungi. Saniki pun ireng dicat coklat. Nompo mali cakak kalus rambut jagung. Wong Jawa kok pingin rambut jagung ini apa? Iya kalau wong Eropa nun sewu nggih bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kita khawatirkan itu ngecat rambut itu khawatir kalau cat itu tidak bisa membasuhi air ke dalam rambut. Kalau panjenengan gadas hadas besar. So, yang wajib dibasuh ketika kita hadas besar itu ila jami'i sya'ri wal basaroti, seluruh rambut dan seluruh kulit. Saya ini bukan nyindir buge, tapi sing ngecat rambut niku bagi panjenengan sing rajin jamaah subuh pun melok artis lah. Nggih, pun kersane artis mawon. Ben pantes ditonton. Kalau panjenengan pun polah-polah ngecat rambut niru artis ya potongane ya pesek kok. Nah, ngapun kula khawatir banget itu sebab apa khawatos kalau sebab ibu-ibu itu punya kewajiban rutin namanya adus setelah head nggih. Itu setelah head. Nah, kalau di luar head itu ya kersane itu kan. Nah, itu. Jadi tanda-tanda kebesaran Gusti Allah tuh ngoten. Nah, ini orang-orang Yahudi itu pinter sebetulnya membuat ininya itu membuat semacam bagaimana memanfaatkan ayat-ayat kauliyah maupun ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala itu sebagai ya ini tadi menukar untuk kepentingan dunia ya mengalahkan kepentingan akhirat. Nah, makanya di sini ayat furu bima anzalallahu bagian komandan. Oleh karena itu bagaimana akibatnya yaitu pabau bigodobin ala godok. Nah, maka Gusti Allah akhirnya memurkai kemurkaan di atas kemurkaan. Nah, ini yang harus kita ininya. Padahal di dalam Al-Qur'an itu ayunazilallahu min fadlihi, Gusti Allah dengan menurunkan ayat-ayatnya itu sebagai upaya untuk memberi keutamaan. Gampangannya kan memberi utamaan kepada siapa? Ala mayasya, kepada sinten mawon. Gitu. Maka pun ngantos nggih. Jadi orang yang menukar keimanan dengan kekafiran itu adalah orang sejelek-jelek kelakuan, sejelek-jeleknya perbuatan manusia di dunia. Tahu ono jalan enak kok boleh jalan soro itu kan itu. Orang kafir itu kan ngoten sajane awakmu nurut nang Gusti Allah tuh enak. Kok saniki kok gak boten nurut nang Gusti Allah itu ya apa? Wong sing duwe Gusti Allah, sing kuasa Gusti Allah, sing maringi napa mawon Gusti Allah. Tidak ada satu
makhluk pun yang owah usike tanpa dibarengi pangeran saja nih. La haula wala quwata illa billahil aliyil adi. Tidak ada sejenis apapun makhluk di dunia ini tanpa lho saya kok mestinya enak nurut itu, mestinya enak ya itu. Makanya kulu ummati yadkhulunal jannata ila man aba. Sajane semua makhluk manusia itu akan masuk surga semua kata Rasulullah. Illa man aba, kecuali orang yang menentang. Pun ngantos nggih Gusti Allah kok dilawan niki lho. Makanya kan ketika ayat sebelumnya saja ini gumun. Kalau ana wong kafir itu saja ini gumun katanya Gusti Allah. Ya, kok iso awakmu iso ingkar nang aku itu ya apa ceritane ini. Padahal awakmu itu tiu turu ya, tangi turu sajane kalau orang dibarengi Gusti Allah ya. Makanya doa-doa itu kan semuanya merupakan kepasrahan penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat itu kan dengan Allahu Akbar itu ya untuk membuktikan selain Allah itu kecil sebetulnya. Yang akbar itu hanya Allah. Makanya kata takbiratul ihram sebagai rukun salat itu gak boleh diganti dengan lafal apapun. Allahu Akbar. Nah, itu liyane Gusti Allah kecil saja nih. Bahkan tidak ada sajane tidak ada. Makanya ditukan la ilaha illallah karena la maujuda wala ma'buda artinya la ilaha itu. Ora ono ingkang maujud lan ora ono ingkang den sembah sakliyanipun Gusti Allah. Sajane ngoten kita bolak-balik la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi cing ngerumangsani anane liyane pangeran iki sing paling abot. Sajane manusa iku ya makanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lillahi mulkus samawati wal lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat kursi ya, makanya kan minimal 1 kali lah habis sholat. Maka pun pola-pola sajane pun pola. Nah dan Gusti Allah tuh aktif. Jangan dianggap Gusti Allah tidak aktif. Gusti Allah tuh tidur saja tidak, apalagi apa ngantuk saja tidak, apalagi tidur untuk mirsani kita, mirsani makhluke, ngerawat makhluke, ngopeni makhluke itu aktif Gusti Allah itu. Tidak pernah sedetik pun Gusti atau lengah ya, untuk memantau, ngawasi, gegem. Ya. Tapi kok iso mercel ini kita. Nah, itu yang apa nama yang perlu kita perhatikan. Makanya tauhid itu yang harus dielmoni saestu. Nah, ngertine kita ini sayang, jangan katanya Imam Ghazali, ngertine manusia Gusti Allah tuh aktif, Gusti Allah tuh mirsani, Gusti Allah tuh niteni nopo mawon yang dikerjakan oleh kita, apalagi oleh fisik, wong oleh hati kita mawon dipirsani. Innallaha ya'lamu ma fisudur kan ngoten. Kerentek kita mawon dipirsani oleh Gusti Allah itu. Nah, ngono cibangkang. Makanya bi sama polo banget ngoten itu. Nah, kalau kita bangkang yaitu pabau bi godobin ala godob lah itu. Walil kafirina azabum muhinun. Walil kafirina lan iku tetep ing atase wong kafir ya wong ingkar azabun utawi siksa. Lah ini dibalik khobarnya itu mubtadana di belakang untuk menunjukkan kalau dalam makanya ilmu untuk bisa mempelajari susunan kata dalam bahasa Arab itu ditopang oleh 4 macam ya, kalau yang masih muda-muda ya 1 ilmu nahwu shorof. Nah, yang kedua ilmu mantek, yang ketiga ilmu balaghah, yang keempat ilmu ma'ani. Nah itu ada manteknya. Jadi dalam bahasa Arab itu untuk mengenali keistimewaan rangkaian kata-kata dalam Al-Quran itu dibahas ya, oleh ilmu nahwu shorof, ilmu mantek, ilmu balaghah,
dan ilmu ma'ani. Itu ilmu semua itu lah. Kalau yang masih kober monggo ya belajar. Jadi ya itu untuk menempatkan kenapa kok khobarnya bisa muqaddam, itu untuk litahqiq, untuk mengokohkan, untuk meyakinkan kalau memang siapanya itu seperti ini nih. Memang Gusti Allah tuh pelik itunya itu. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Itu surat Al-Maidah ayat 3 kan. Itu konon ayat ini salah satu ayat yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad. Karena ada dua yang akhir-akhir. Nah, al yauma pada hari ini ya akmaltu lakum dinakum. Akmaltu saya sempurnakan untuk kalian semua. Yang disempurnakan apa? Dinakum, agama untuk kalian. Jadi agama Islam itu secara secara desainnya itu sudah sempurna dengan diturunkannya lengkap terakhir surat Al-Maidah ayat 3 itu salah satu yang terakhir gitu. Tetapi Gusti Allah menggunakan kata-kata al yauma akmaltu lakum. Loh, kenapa lakumnya didahulukan? Jadi ternyata walaupun agama yang sempurna dan sudah disempurnakan oleh Gusti Allah, sangat tergantung kepada kondisi manusianya. Ajarannya sempurna, tapi kondisi sing mempelajari, sing meyakini, sing menerima iku aneh-aneh, yuk akhirnya memahaminya juga aneh-aneh akibatnya itu. Nah ini yang makanya muncullah pemahaman keagamaan sekalipun sempurna, Islam itu utuh, Al-Qur'annya satu, nabinya satu, tetapi kelakumnya ini menusonya itu warna-warna. Jadi pemahaman akhirnya juga muncul warna-warna. Ini bid'ah, ini sunnah, ini ini macam-macam lah. Nusewu nggih ngapunten bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oleh karena itu harus waspodo. Ya. Apalagi zaman sekarang ini di mana polarisasi, keragaman orang menyampaikan agama, keragaman motif orang beragama, keragaman cara orang mengekspresikan, mengaktualisasikan perilaku keagamaannya, itu sudah dipengaruhi oleh banyak mazhab dan banyak pendapat. Nah, itu. Makanya kalau kita tidak waspodo, ya maka akan terprovokasi ya dengan berbagai aliran, berbagai mazhab. Makanya Rasulullah itu ya sudah memprediksi meneh-meneh koyo kan satap tariku umati ala salasin wasab'ina firqatan. Koyo meneh-meneh umatku mawon akan terpecah-pecah menjadi golongannya yang paling banyak di antara umat-umat beragama sebelumnya. An-najiyatu wahidah. Cuman sayang misterinya yang selamat tetap satu. Ya mudah-mudahan aja kita termasuk golongan yang diselamatkan oleh Gusti Allah. Ngoten itu memang lakum dinakum. Jadi lakum dulu menusone. Nah makanya disitulah kunci mengapa Islam ini merawat manusia itu dari mulai siapa yang perlu diperistri, siapa yang perlu dipilih menjadi suami. Ada khitbah, ada pemilihan calon istri dan ada pemilihan calon suami. Kenapa terjadi
ada rangkai yang begitu panjang untuk mencetak satu generasi baru dalam Islam, karena yang menentukan apapun ini sangat tergantung pada manusianya. Manusia itu juga merupakan salah satu ikhtiar dari calon embok dan calon bapak. Ngapunten, kenapa kita ini gak boleh pacaran yang nom-nom ya, sing ndo-ndo yang masuk-masuk? Karena memang Islam melarang melakukan sebuah interaksi yang menjurus kepada regenerasi pembentukan manusia baru dengan cara-cara yang batil. Nah itu. Kenapa Pak? SMS nggih. Ya. Jangan LKMD Pak, kalau LKMD. Napa Pak LKMD? Lamalan kari meteng dhisik ngono kan rapat. SM. Jadi harus dipilih. Yang menentukan itu, yang menikahkan siapa, yang tanggung jawab menikahkan tuh ya walinya itu, bapak-bapaknya itu. Ya, kalau punya gadis itu ya bapaknya itu yang menentukan. Ya itu. Ya, ini perlu diilmoni lagi ini masalah perjodohan supaya apa? Supaya ada perbaikan generasi. Kalau tidak ada perhatian terhadap perjodohan, Bu, jenengan mimpi punya anak soleh, anak solihah itu rasa-rasanya hanya ada dalam angan-angan. Wong hasil perkawinan yang ditoto sedemikian syar'i saja, kalau kumpule lupa doa, kata Rasulullah itu dikhawatirkan kumpulmu itu dibarengi karo setan. Nah, makanya bapak-bapak kalau ngetes calon mantu pertama itu harus dites doa ngumpuli calon istri. Ya harus dites dulu supaya jangan tidak punya cucu kesetanan kan ngoten. Ya kan doanya nggih Pak nggih. Allahumma kan bareng-bareng doanya tuh Bu, ojo bapak tok. Habis itu diproses dengan baik, kemudian didoakan wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini aniskuri wali daik. Itu memang jadi supaya itu saja yang diproses oleh para rasul saja. Itu produknya itu belum tentu sejalan dengan rasul. Itu yang dalam Al-Qur'an itu nyotok Bu, itu. Anaknya Nabi Nuh kados nopo, anaknya Nabi Lut kados nopo, anak turune Nabi Ibrahim sampai berdoa Nabi Ibrahim itu Robbi habli minas solihin qala wa min duriyati. Yo akhire ya ono sing kaya Bani Israil segala. Bani Israil kan keturunan putra-putra Nabi Yakub itu. Bukan keturunan orang biasa yang kita ceritakan, kita baca sekarang ini. Itu turunan Nabi ya, turunan Nabi, turunan Rasul. Nopo malih liyane turunan Nabi dan Rasul. Makanya nun sewu ini perlu ini lagi ini, sebab dengan medsos ini kadang-kadang jodoh lewat SMS, lewat Facebook, tahu-tahu nggih. Ya itu hanya apalagi sekarang ini penyakit sinetron Korea mendambakan semuanya koyo artis-artis Korea kan repot. Dengan fisiknya koyo atletis, ya, dadanya simpak macam-macam. Anak sekarang ini kan aneh-aneh. Nah, yang dibayangkannya itu. Nah, oleh karena itu fasolihatun qanitatun hafidatun itu yang harus dicari. Itu aja diproses dengan rangkaian yang didoai macam-macam, ya lahirnya kata tidak ada jaminan. Nah itu makanya lakum ini penentuan menusonya itu dalam Islam itu mengapa kita ada khitbah, ada pemilihan peminangan yang sedemikian rupa, begitu nikahnya juga diikat dengan mitsaqon ghalido sebagai ikatan yang ini. Kemudian nah ini saya prihatin sekali nih kalau bapak-bapak dan ibu-ibu punya anak gadis melalaikan proses-proses seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk bisa memilih
Ya, lakumnya ini walaupun dinakumnya sempurna, lakumnya ini gak karu-karuan, ya akibatnya produk dari pemahaman agamanya pun bisa tidak karuan. Ini yang perlu kita elmoni saestu. Walil kafirina adabun muhinun, walil kafirina la iku tetep ing atase wong-wong kafir adabun muhinun utawi siksa kang menyakitkan. Tidak ada siksa itu yang mengenakan itu. Ini mestinya godob ala godob, bayangkan dibendoni benduk di atas bendu. Ya nauzubillah min zalik. Kemudian bagaimana lagi karakternya tuh? Wa idza qila lantat kalane den ucapaken lahum kedesi Yahudi aminu podo iman sira kabeh orang-orang Yahudi, imannya kepada Rasulullah ini, kepada Nabi Muhammad. Iman kepada apa? Bima kalawan Al-Qur'an, maknya itu diartikan Al-Qur'an. Angjalakan wis nurun akan sapa Allah Gusti Allah ay Al-Qur'an ini tegese berkah orang-orang Bani Israel. Sekarang kamu tidak boleh lagi beriman kepada liyane Al-Qur'an, sebab saya wis ganti ngoten Pak, seperti yang ditanyakan kemarin Pak Yaya itu, mengapa mereka bertuhan? Silahkan bertuhan, mengakui adanya Allah, silahkan mengakui adanya Allah, tetapi ingat konstitusinya harus melalui cara Al-Qur'an. Ya perintahnya ini wa idza qila lahum aminu bima anzalallah ay Al-Qur'ani wa ghairihi. Kenapa di sini ada ditafsiri selain Al-Qur'an? Apa masih ada lagi? Ada yang namanya sunnah. Jadi bima ini artinya wahyu. Nah, wahyunya Gusti Allah itu wujudnya ada Al-Qur'an dan ada sunnah. Jadi hadis-hadis Rasul yang dijadikan pedoman praktis kita mengamalkan ajaran Islam itu bagian dari wahyu juga. Oleh karena memahami hadis jangan disalah itukan, jangan disalah maknai sakarpe. Seperti nanti kira-kira ya kurang 10 menit lagi lah untuk menjelaskan kembali lagi masalah sunnah dan bid'ah. Nah itu hadisnya memang ada, sunnah te kados nopo, bid'ah itu kados nopo. Sebab apa? Sebab Al-Qur'an tanpa dijelaskan oleh praktek Rasulullah, maka Al-Qur'an juga tidak bisa dipraktekkan. Contohnya sholat mawon, gambarannya sholat yang kita praktekkan itu sholat meniru Rasul. Nah kemudian bagaimana di luar rangkaian sholat, kodos, wiridan setelah sholat. Nah, memang rangkaian sistematikanya itu tidak langsung dirangkai dari contoh Rasul, tetapi hadis-hadis yang menjelaskan habis sholat baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, kemudian ditutup dengan Allahu Akbar 33, ditambah dengan la ilaha illallah itunya itu Allah terakhir itu dengan itu dijelaskan oleh Rasulullah. Sing maos salasan itu 33 insyaallah maos habis sholat ayat kursi, maus. Bahkan kalau kiai-kiai dulu bukan hanya ayat kursi, itu dilengkapi dengan kulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya. Iya nggih, dawa itu. Kalau kita mau dawa-dawa kados ngoten niku saniki pun kober. Wong wiridan mawon diprotes. Pemane dawa-dawa. Tahlil ya bid'ah. Kalau susunan kalimat mulai dari ilaharun Nabi Mustafa mamanya. Istighosah ya bid'ah, wong istighosah itu yang ngarang tuh Mbah Yai Romli. Kalau tahlil itu konon yang ngarang itu para wali katanya, yang membuat sistematikanya itu ya itu. Tetapi ingat yang dimaus itu adalah kalimah-kalimah thayyibah. Kalimah thayyibahnya itu yang diperintahkan. Merangkainya seperti apa? Silahkan berkreasi sendiri kan itu.
Wong menjahit Al-Qur'an jadi satu mushaf aja bid'ah kok. Biayanya tuh terpencar-pencar masih berserakan. Jadi kalau orang bicara bid'ah-bid'ahan itu makanya saya kan pun ngantos lah kita ini terbebani. Kados ngoten niki lho. Jadi tafsir itu ya bid'ah. Wong Rasulullah itu enggak pernah membuat penjelasan dalam bentuk kidas tafsir kados niki tafsir Ibnu Katsir. Nah itu. Ini tafsir Jalalain, ada lafzi tafsir Ibnu Jarir atau Bari. Itu kalau pados gole-gole. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah. Nah, jadi Al-Qur'an dan As-Sunnah itu satu paket. Itu gak bisa dipisahkan. Walaupun memang ada kelompok umat Islam yang tidak mengakui keberadaan sunnah, yang dikenal dengan mungkirus sunnah, orang-orang yang tidak mengakui keberadaan petunjuk dari Rasulullah. Dan itu sudah ada semenjak zaman Imam Syafi'i. Jadi jangan kalau ada orang-orang yang anti terhadap sunnah, cukup Quran saja, itu jangan kaget. Karena sudah ada semenjak zaman Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i digelari dengan Nasirus Sunnah, ulama yang membela as-sunnah, karena ulama yang pertama kali membantah kalau Al-Qur'an saja untuk mengamalkan ajaran Islam tidak cukup, yaitu Imam Syafi'i. Ya. Makanya Imam Asy-Syafi'i itu punya 3 kitab, ya. Yang satu Al-Um, ya, di jilid 7, jilid 4 kalau tidak salah itu, ya bagaimana Imam Syafi'i membela orang-orang yang anti sunnah itunya mencela, ya. Yang kedua Ar-Risalah. Nah, kitab pertama yang terkait dengan membahas usul fikih, ya, yang dibukukan itu oleh Ar-Risalah. Yang ketiga Musnad Imam Asy-Syafi'i. Jadi sebelum Imam Bukhari, Imam Muslim itu merevisi koleksi hadis yang kita pelajari sekarang, itu diawali oleh Imam Asy-Syafi'i sebagai pembela kepada orang-orang yang tidak mau sunnah. Jadi ceritanya seperti itu. Makanya Imam Syafi'i selalu mengatakan nas. Jadi nas itu isinya Al-Qur'an dan sunnah. Ya, mudah-mudahan mawon kapan-kapan ya kita ya nggak usah nggak usah Sahih Bukhari-nya ya, umpamanya yang cuplikan dari Sahih Bukhari itu sudah ada kan, itu ya kapan-kapan kita juga pelajari lah. Jadi supaya gak ngregetno wong-wong sok gak tahu ngaji kok iso ngalah-ngalahi sing rajin ngaji, kan repot. Karena ini gak tahu ngaji ngalah-ngalahi wong sing rajin ngaji. Pintere niku lho, pinter. Nah, kalau istakbartum yang kita qalu maka padha ngucap sapa si Yahudi nu'minu, ya, kami yo iman, tetapi kepada apa yang kami imani, bima unzila alaina. Dan itu ya seperti sekarang ini, yo kok sudah ada Al-Qur'an kok masih mempertahankan Taurat, itu ya opo ceritane itu, gak kata Gusti Allah gak bener itu ceritanya itu. Qalu maka pengucap sapa ya nu'minu padha iman sapa kita orang Yahudi, bima kalawan. Nah di sini arti maknya di sini Taurat, Bu. Kalau maknya di atas itu Al-Qur'an dan sunnah. Nah itu. Kalau para ulama tetap mengartikan maknya di itu karena wahyu itu Al-Qur'an dan sunnah. Kalau mak yang bawah ini artinya Taurat. Unzila kang wis den turunaken alaina ing atase kita bangsa Yahudi ai at-Taurati tegese kitab Taurat. Tetapi pengakuan mereka seperti itu dibantah oleh Gusti Allah. Qala ngendika sapa Allah Gusti Allah taala wa yakfuruna bima wara'ahu, kamu itu hanya akon-akon sajane. Walaupun kamu ngaku beriman kepada Taurat, nyatane sajane kamu ora beriman. Karena apa? Karena di Taurat itu sudah dijelaskan kalau akan
turun lagi kitab suci, akan turun lagi seorang nabi. Ya, dibantah oleh kamu tuh ipo-ipo akon-akon tok. Ya, sajane awakmu apa? Ora beriman. Kalau kamu beriman kepada Taurat, mestinya wajib beriman kepada Al-Qur'an. Nah gitu. Nah wahwa, nah itu utawi hale Al-Qur'an iku al-haqu tegese dawuh Gusti Allah ingkang bener musadikon kang bener akan apa Al-Qur'an bener akan lima maring barang maring kitab suci ma'ahum ing ono kaawakmu kabeh. Sajane Al-Qur'an itu sudah membenarkan juga dengan apa-apa yang sudah diajarkan di dalam Taurat maupun Injil gitu. Lima maukul falima taktuluna ambiya Allah. Nah, oleh karena itu kalau memang kamu ini betul-betul beriman, sekarang kamu kenapa kok sampai membunuh? Falima taktuluna ambiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Mengapa kamu sampai membunuh nabi-nabi Allah? Yaitu padahal kamu mengatakan kalau beriman dengan Taurat, kok sampai hati membunuh para nabiullah itu. Siapa? Nabi Zakaria dan Nabi Yahya ngoten. Jadi hanya akon-akon saja. Nah, apakah karakter seperti ini ada? Yo ada. Bukan hanya dari kelompok Yahudi, kelompok Nasrani saja. Nah, itu ya. Nah, oleh karena itu kita harus waspada terhadap gerakan-gerakan dakwah itu bagus ya. Tetapi kalau sampai saling menghakimi itu menjadi tidak bagus. Ya, makanya dalam Al-Qur'an itu nanti dalam surat Al-Mu'minun kita juga akan ketemu wa inna hadihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattakun. Tetapi fataqatu amrohum bainahum zubura kullu hizbim bima ladaihim farihun. Surat Al-Mu'minun dan di atas ayat 50-an. Nah, 50 berapa itu? Ini yang harus kita waspadai. Nah, kita teruskan. Nah, jadi begini, Bapak dan Ibu ya, kaitannya dengan masalah praktek ibadah yang kita lakukan sekarang. Satu yang harus jadi catatan, apapun yang kita praktekkan sekarang ini sudah mengalami modifikasi. Ya. Tidak bisa instan karena zaman kita ini zaman yang tidak ditunggui oleh Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman Rasul enak, kita langsung bertanya. Nah, produk dari zaman Rasul itu dibedakan menjadi 3 model. Pertama, ada yang berangkat dari taraktu fikum amroini intamasaktum bihima, ya kan, kitab Allahi wa sunnata Rasul. Kami wariskan setelah aku ini 2 pusaka yang kalau kamu berpegang teguh dengan 2 pusaka itu kan itu maka kamu menjadi manusia yang kokoh, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, itu pokoknya induknya. Nah, Al-Qur'an dan Sunnah ini ternyata tidak bisa berbicara sendiri. Yang berbicara itu adalah para ulama yang bisa memahami. Dan harus diakui itu ya. Jenengan paling bisa maca Quran pura-pura iso artine baca terjemahnya. Ya, kan ngoten. Karena kita bukan ahli bahasa Arab. Ya kalau yang belajar, ya itu. Nah, modalnya untuk bisa memahami 2 sunnah itu harus mengerti bahasa Arab yang baik. Ya, kan itu. Warnahwu aula awalan ayulama idil kalamu dunahu layufama kayef hamu ma'ani al-Qur'ani wa sunnatid daqiqatil ma'ani.
Nah, dalam Al-Quran dan Sunnah itu juga banyak kata-kata yang sifatnya itu metafora. Nah, itu yang perlu dijelaskan hal seperti ini dulu. Metafora itu ungkapan-ungkapan yang sebetulnya hanya simbolik. Contohnya ini, dalam hadis itu ada ungkapan iyakum al-hudoro'a. Nah, kalau diartikan bahasanya iyakum ngedoe sira kabeh al-hudoro'a ing hijau-hijauan. Nah, itu. Padahal maksud hadis itu untuk calon-calon suami ya, untuk mencari calon istri, itunya iyakum al-hudoro'a. Calon perjaka, hindarilah kamu mencari calon istri yang hanya melihat kecantikannya saja. Al-hudoro'a itu simbol dari wanita-wanita cantik. Padahal artinya itu al-hudurata yang hijau kan itu. Kalau arti bahasanya banyak. Sama dengan di dalam Al-Quran juga begitu. Nah itu. Oleh karena itu kita bersyukur adanya para ulama yang membantu kita untuk bisa memahami dan mempraktekkan tuntunan agama. Cuman kita harus jujur, mempraktekkan tuntunan agama yang dilakukan oleh kita ini sudah mengalami proses pemahaman oleh para ulama. Nah, ini yang harus jujur ini. Oleh karena jangan mudah-mudah membid'ah-bid'ahkan dulu ya. Contohnya sholat ya. Sholat ini kalau tidak dibantu oleh para ulama, kita tidak bisa membedakan mana yang wajib, mana yang bukan wajib. Yang wajib disebut dengan rukun dan syarat. Nah, kalau yang sunnah itu di panjenengan praktekan monggo, boten juga monggo. Cuman para ulama membedakan sunnah itu ada sunnah abad dalam sholat saja, dan ada sunnah hayat. Contoh, saya ulang ini yang sederhana aja ya. Contohnya, sholat itu bacaan yang wajib itu tidak banyak, Bu. Bacaan yang wajib itu satu takbiratul ihram. Yang kedua membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga membaca tasyahud akhir dan sholawatnya. Yaitu yang keempat salam yang pertama. Itu yang wajib itu hanya itu. Di luar itu hukumnya sunnah. Jenengan ketika ruku tidak baca apa-apapun sah ruku jenengan. Tidak membaca sami Allahu liman hamidah, sholat jenengan sah. Tidak membaca Allahu Akbar setiap gerakan, sholat jenengan sah. Karena hukumnya sunnah. Tasyahud awal juga sunnah. Cuman sunnahnya itu dianggap sunnah abad. Jadi kalau jenengan lupa harus diijoli dengan sujud sahwi. Kan ada istilah sujud sahwi. Nah itu. Jadi kalau tidak ada para ulama, kita tidak bisa membedakan yang mana yang wajib, mana yang sunnah. Nah, niat itu kan tidak diucapkan. Yang saya ucapkan tidak dibaca. Lah, niat itu dalam hati. Ya, makanya saya diterangkannya terbelakangan niat. Niat itu usoli itu bukan niat, Pak. Itu yang harus dipahami. Niat itu ketika kita Allahu Akbar di dalam hati, yaitu. Makanya niat sholat nopo itu ya usolli fardhu subhi seperti diungkapkan di awal itu membantu supaya ketika kita sholat tidak keliru sholat apa. Sifatnya membantu. Para ulama itu mempermudah. Mengapa pada ada usolli fardhu subhi? Usolli fardhu subhi itu bukan niat. Paham ya? Niatnya itu ketika Allahu Akbar panjenengan monggo di dalam hati mengucapkan usolli ya monggo, niat kula salat subuh bahasa Jawa juga monggo. Karena niat ini tidak perlu bahasa Arab. Ini kan makanya jangan dianggap usolli bid'ah, memang bid'ah ya. Dan tidak diajar, dan Rasul tidak mengajarkan usolli, enggak ada itu hadisnya usolli pada duhri arbaat, enggak ada.
termasuk hitung rokaat. Nah itu makanya kan ada yang apakah boleh nggak sholat duhur itu tanpa tasyahud awal sama dengan sholat taraweh 4 rakaat. Ada yang membolehkan Pak, ada yang masalah. Nah cuman kan itu kita, nah oleh karena itu kalau yang sudah biasa melakukannya seperti apa ya diikuti aja itu. Makanya ketika kita dihadapkan ke dalam ragam pendapat seperti itu, sikap kita seperti apa? Sikap kita mana yang panjenengan yakini benar menurut keyakinan jenengan masing-masing. Jangan niru-niru menurut keyakinan orang. Ngoten serius itu kalau dihadapkan ke dalam ragam pendapat. Jujur gitu nggak boleh, ini itu nggak ada yang lupa, ada yang pakai bismillahnya, ada yang surat al-fatihahnya itu tanpa bismillah langsung alhamdulillahirobbilalamin, monggo mawon gitu ya. Karena perdebatan apakah bismillah ini bagian dari surat al-fatihah dan tidak, itu sudah dulu semenjak zaman Imam Syafi'i sudah mempermasalahkan. Nah Imam Syafi'i meyakini bahwa bismillah itu bagian dari surat al-fatihah. Makanya orang-orang yang mengikuti madhab Syafi'i baca bismillahnya banter. Itu bukan bid'ah ya, itu sudah itu zaman itu namanya. Imam Syafi'i mengatakan wa al-basmalatu ayatun minha ya itu. Nah bagi di luar Imam Syafi'i memang bukan tidak dimasukkan dalam surat al-fatihah, hanya dibaca jahar atau siri, dibaca keras atau tidak, itu aja masalahnya. Nah ini perlu gimana? Yang ya, makanya yang mewajibkan itu Imam Syafi'i. Imam yang 3 itu tidak wajib dibanterkan. Nah mengapa terjadi seperti itu? Ya memang ada hadis ya, kulu amrin dibalin la yubda bihi bismillahirrahmanirrahim bahwa akto. Jadi sama-sama tidak mendengar langsung seperti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah itulah. Coba kalau jangan jadi sahabat ya beda itu nih. Nah, itulah ya itu yang yang perlu diperhatikan. Mana yang benar? Yang benar itu menurut keyakinan panjenengan masing-masing. Karena hadisnya sendiri baru direka ulang menjadi sebuah koleksi itu 200 tahun setelah ditinggal wafat Rasulullah. Ya itu. Makanya ada penyeleksian mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis hasan. Jadi jangan sampai jangan sampai membingungkan cara orang membiasakan keagamaan yang sudah biasa yakin dengan apa yang dikerjakan, teruskan ya. Jangan tergoda oleh madhab-madhab baru yang aneh-aneh. Yang madhab baru juga begitu, jangan ngejak-ngejak kepada yang lain. Nah, kalau sampean sendiri belum paham betul, jangan-jangan fa'abtau bi ghairi ilmin fa'adolu wa'adolu. Kecuali kalau dia ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih ya monggo, mau pendapat beda. Kalau tidak ahli-ahlian ya gak usah pola-pola. Kalau saya seperti itu. Nah, begini, itu kaitannya dengan sejarah pembaharuan cara beragama umat Islam. Induknya dari situ cara memahaminya itu. Jadi ketika abad ke-5 Hijriah, umat Islam itu dihadapkan ke dalam problematik cara beragama yang bermacam-macam. Jadi bukannya sekarang, Pak. Makanya Imam Ghazali menyusun kembali namanya Ihya Ulumuddin. Bagaimana cara memperbarui cara beragama yang benar. Direvisi. Nah, itu
nanti suatu kajian khusus Pak. Nah, itu harus jadi rangkaian mengapa ada Wahabi, ada Salafi, ada NU, ada Muhammadiyah, itu berangkatnya jangan dalam cara beragama bagaimana kita mempraktekkan tuntunan agama, tapi ini sejarah memperbaiki pola keagamaan umat pola keagamaan umat Islam. Nah, itu karena mengalami apa? Mengalami dinamika pemahaman yang cukup dramatis ya. Mengapa cukup dramatis? Karena sampai saling kafir mengkafirkan, itu masalahnya. Nah, itu bahasanya bedo kalau itu sejarah Pak. Makanya kalau yang tidak paham betul ya mohon maaf, lebih baik ya gak usah aneh-aneh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa'iyaya fa'budun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul